Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam saudara. Hai, apa kabar saudara? Sudah di bulan Maret, kami yakin bahwa Tuhan masih menyertai kita dan selalu menyertai kita. Katakan samping kiri kananmu, Tuhan menyertaimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan menyertai kita semua. Ya, ada sukacita yang luar biasa di bulan Maret ini. Yes, mari siapkan hati kita dan memuji menyembah Tuhan. Karena Dia adalah Allah baik, Dia Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Come on. Yeah. Berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Pada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, berkesudahan, dan yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sebab Dia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kau baik Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, yes. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Hanya Engkau-Lah Yesus yang kami perlu saat ini dan seterusnya Tuhan.
to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown me with me through that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. So I put my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders. Yes, Jesus, who holds my heart in his hand. Oh, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hand and I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. So I put my life here and beyond
Tuhan, seperti kata pujian ini, kami menyerahkan diri kami, hari-hari yang akan kami lalui. Kami menyerahkan segala bentuk kegagalan kami. Sempurnakanlah hidup kami Tuhan. Sempurnakan Tuhan, karena hanya Engkau-Lah yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus mengalirlah di setiap rumah kami, di setiap kamar kami, di setiap keluarga kami. Kami membutuhkan Engkau lebih daripada semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Biarlah Tuhan suara-Mu itu seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, senang bertemu dengan jemaat Arauna dan juga anak-anak Tuhan dimanapun kau berada. Dan saya selalu berdoa dan berharap saya dan saudara dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, penuh sukacita. Seringkali kita lupa waktu ibadah bersama-sama keluarga kita tidak menyapa. Boleh sapa yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan saudara. Jangan lupa, kita biasa kerjakan itu di ibadah onsite, tapi seringkali di rumah kita masing-masing dimanapun kita ada, kerjakan itu ya. Kalau perlu beri pelukan yang hangat ya, pelukan itu obat saudara, amin saudara. Beri semangat, beri tos, beri kekuatan yang baru buat anggota keluarga saudara. Kalau sudah sendirian bagaimana? Tepuk bahu saudara, katakan you are doing a great job. Kamu hebat, bisa melewati semua. Oke, para single, para anak muda, kalau engkau sedang sendirian, jangan khawatir karena engkau gak pernah sendirian. Karena Tuhan Yesus berkata, Dia menyertai, Dia ada, Dia bersama saya dan engkau sampai kesudahan zaman. Yuk, siap belajar, siap dengan catatan, siap dengan perlengkapan-perlengkapan yang saya dan saudara butuhkan pada saat ini. Amin. Yes, siap. Amin. Saya memberi judul hari ini firman Tuhan yaitu dekat dan dipakai atau jauh dan dibuang. Ya saudara ya, dekat dan dipakai atau jauh dan dibuang. Nah saudara, ada ilustrasi gambar di depan saudara. Itu adalah CPU sebuah komputer. Satu kali saya beberapa tahun yang lalu surprise saudara, melihat satu komputer, layarnya besar dan tidak ada CPU-nya lagi, tidak ada tempat untuk memasukkan flash disk ya. Dan ternyata itu sudah ada di layar itu sekalian. Begitu canggih ya. Kalau saya dan saudara yang hidup di tempo dulu, ini anak-anak muda pasti senyum-senyum. Kita masih sempat memegang dan berurusan dengan namanya disket. Sekarang udah nggak ada, ya sudah nggak ada gitu. Ya nggak ada seperti itu. Nah saya mau katakan apa saudara? Apa saja yang tidak dipakai itu akan dibuang. Saya ulang, apa saja yang tidak dipakai akan dibuang. Itu baru dari benda-benda. Tetapi dalam kehidupan kita, saya dan saudara, apa saja yang tidak dipakai akan dibuang. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. Di dalam rumah yang besar terdapat macam-macam perabot. Ada yang dibuat dari perak atau emas, tetapi ada juga yang dari kayu atau tanah. Ada yang dipakai untuk keperluan istimewa, dan ada juga yang dipakai untuk keperluan biasa. 21. Orang yang membersihkan dirinya, terjemahan dikatakan, bukankah itu tema kita, Tuhan sedang melihat hati. Jadi orang yang membersihkan hatinya, hidupnya, dirinya dari semua yang jahat, orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Ia menjadi milik yang khusus dan berguna bagi tuannya. Ia disediakan untuk dipakai bagi setiap pekerjaan yang baik.
Di dalam kehidupan ini juga ada orang-orang yang menjadi perabotan istimewa untuk dipakai, atau ada orang-orang yang dipakai masih mending sudah dipakai untuk kebutuhan yang biasa. Saya berdoa supaya dimanapun kau ada saat ini bersama-sama beribadah, kita bukan menjadi yang jauh dan dibuang. Jadi apa saja yang tidak dipakai akan dibuang. Matius 5, bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 14 katakan, kalian itu siapa? Saya dan saudara. Saya dan saudara itu apa? Siapa? Di mata Tuhan atau kerinduan Tuhan. Kalian adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit. Dikatakan kota, kita itu, saya dan saudara adalah kota yang di atas bukit. Saya berhenti sebentar di sini. Bagaimana dengan keadaan hatimu, keadaan panggilan, keadaan karya dan berkat dalam hidupmu? Apakah masih tetap di atas? Atau engkau sedang mengalami penurunan? Datang kepada Tuhan, minta sang terang ilahi itu membawa kita kepada posisi yang seperti ini. Saya dan saudara adalah kota yang terletak di atas bukit dan tidak dapat disembunyikan. Orang lihat, orang nampak dari sama semua sisi. Ayat 15, tidak ada orang yang menyalakan lampu, betul saudara? Lalu menutup lampu itu dengan tempayan, dengan katoang. Orang Makassar katakan ya, dengan tempayan. Ia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah. Saya dan saudara punya fungsi, identitas kita adalah supaya memberi terang dimanapun saya dan saudara ada. 16, begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang. Untuk apa saudara? Lanjut, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Ini luar biasa. Lalu memuji Bapamu di surga. Kapan Bapa kita di surga dipuji, disembah oleh mereka yang belum kenal Dia, pada saat mereka melihat ada perbuatan-perbuatan yang baik keluar dari hati dan kehidupan yang dekat, yang remuk, yang rendah dan siap untuk dipakai menjadi alatnya. Ingat saudara, apa saja yang tidak dipakai, yes, akan dibuang. Esther 4 mengisahkan tentang seorang ratu yang begitu cantik. Ya, dia dipilih, dia seorang Israel, seorang Yahudi waktu itu. Dan di ayat 13 dari Esther 4 mengatakan seperti ini, kita langsung saja di situ ya. Maka Mordekai itu paman dari si Esther, menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jadi waktu itu Esther sudah ada di istana raja, hidupnya nyaman, hidupnya enak, gak butuh apa-apa, gak bikin apa-apa juga terjamin, gak bikin apa-apa juga dia tetap oke saja di situ gitu ya. Jadi situasi seperti itu dan Mordekai, hari itu Mordekai mengatakan untuk kepada Esther ya, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jangan pikir kalau kamu sekarang nyaman, enak, kamu oke-oke saja. Karena waktu itu ada ancaman bahwa pembunuhan, genosida dikerjakan oleh Haman untuk menghabisi orang-orang Yahudi. Ya, saudara, saya sarankan untuk mencari khotbah-khotbah saya di beberapa waktu yang lalu tentang usaha itu sampai hari ini genosida rohani pun dikerjakan. Nah, hari itu jangan sampai kamu mikir ya kamu oke-oke, kamu terluput. Ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, gak bikin apa-apa, saudara gak mengerjakan dari kedekatan saudara untuk dipakai gitu ya, istilahnya kayak gitu. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ini ayat yang menggetarkan hati saya. Tuhan bisa pakai karyanya dari orang lain dan kita dilewati, itu kata-kata Mordekai istilahnya ya. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Justru di saat mengambil tanggung jawab, hatinya diserahkan, ada broken spirit, meskipun nyaman, gak puas, doing something, maka keluarga Esther dan Esther akan diselamatkan. Nah, perhatikan di layar saudara, saat hidupku tidak dipakai, tidak terpakai, ya B2S itu apa saudara? Biasa-biasa saja. Jadi saat hidup saya dan hidup saudara biasa-biasa saja, tidak terpakai. Apa yang terjadi dari kisah Esther itu? Yang pertama, Tuhan akan pakai
Tuhan akan alihkan ke orang lain untuk Tuhan mengerjakan karya yang besar. Yang kedua, saya dan orang di sekitar saya akan mengalami kesulitan. Dipakai kata binasa tadi oleh Mordekai. Jangan saudara berpikir bahwa kalau saudara jadi seseorang yang aku udah nyaman, oke, nggak ada apa-apa, yang penting aku sibukkan dengan diri sendiri, nggak pernah lagi memikirkan pekerjaan Tuhan, nggak pernah memikirkan orang lain, nggak pernah memikirkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya yang berguna bagi orang lain. Oke, saya aman. Tidak, akan ada kesulitan yang bisa terjadi bagi saya dan orang di sekitar saya. Mari baca sama-sama kalimat di depan. Setiap bagian dalam hidup saya mempunyai fungsi yang bisa dipakai Tuhan. Supaya apa saudara? 2, 3. Supaya orang lain bertemu Tuhan. Setiap saya dan saudara, apapun dan siapapun engkau, kita bisa punya fungsi yang dipakai oleh Tuhan sehingga orang lain itu bisa bertemu dengan Tuhan. Lebih-lebih di masa situasi pandemi seperti ini. Saya tahu kita semua penuh dengan beban dan tekanan. Tapi orang-orang yang hatinya remuk, hatinya terus merendah, Tuhan sekalipun aku berjalan maju dalam kesesakan, itu Mazmur katakan. Menabur sambil menangis sambil menabur benih. Punya brokenness spirit, punya hati yang diserahkan kepada Tuhan. Aku mau Tuhan pakai, beri kepekaan untuk membawa terang, berkat, sehingga orang lain bertemu dengan Tuhan. Saudara, salah satu hal penting yang menghalangi pembentukan atau rencana dan misi Tuhan dalam hidup kita justru seringkali bukan dosa besar. Ini hanya istilah saya, saudara, dosa, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Tapi maksud saya, bukan hal-hal yang luar biasa yang membawa kita untuk tidak mengalami rencana dan misi Tuhan dan pembentukan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bukan kedagingan, bukan hanya kedagingan, maksud saya bukan saya setuju dengan hal ini, tidak. Bukan kedagingan, bukan kemarahan atau kesombongan, bukan juga kekhawatiran, ketakutan atau kelemahan. Bahkan mungkin kita juga tidak terpikirkan bahwa itu akan menyebabkan hidup yang tidak terbentuk dan kita pikir tidak akan merusak kita. Apa itu saudara? Envy, iri hati. Apa itu iri hati saudara? Terganggu, tidak puas, tidak bersyukur dengan apa yang kita hidupi dan jalani saat ini. Siapa saya, siapa saudara, kita ada di situasi yang kita tidak bersyukur, kita mudah terganggu, irritate dengan apa yang kita miliki dan jalani. Ada quote yang bagus saudara, iri hati itu tidak menghancurkan siapa-siapa, tapi iri hati itu menghancurkan hati saya sendiri. Amin, saudara. Mengapa iri hati itu menghancurkan? Mengapa ketidakpuasan? Kalau saya pakai istilah iri hati itu adalah discontentment. Kita nggak selalu merendahkan hati, kita nggak punya hati yang hancur dekat dengan Tuhan. Mengapa iri hati itu menghancurkan, saudara? Yang pertama, iri hati itu mengingkari keunikanku dan keunikanmu. Ada satu quote yang bagus, every child is a different kind of flower and all together they make this world a beautiful garden. Setiap anak itu pun adalah satu bunga yang berbeda satu dengan yang lain. Dan mereka semua akan buat dunia ini seperti taman yang indah. Setiap anak, setiap saya dan saudara, sejak anak-anak itu unik, itu khusus. Baca saja di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Tuhan menenun. Kita itu masterpiece. Kita itu ditenun, bukan barang pabrik, barang ciptaan massal. Saya dan saudara di semua kelemahan dan keunikan kita ditenun. Dan iri hati, discontentment, hati yang tidak rendah di hadapan Tuhan dan yang rendah yang hancur. Saudara, kenapa Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati? Karena orang-orang yang hatinya rendah adalah orang-orang yang selalu mengakui perbuatan Allah yang besar dalam hidup saya dan hidup saudara. Iri hati itu mengingkari keunikan. Saya berdoa supaya hari ini saudara bebas discontentment, merasa tidak puas, merasa yang lain, taman yang lain lebih indah. Ya, pasangan saya begini, ini sih yang bikin saya jelek, atau dia yang bikin saya, no, seperti itu. Kenapa? Karena iri hati mengingkari keunikan. Yang kedua, iri hati memecahkan fokus hidupku. Saudara lihat di situ,
Ada ikan, 2 ekor ikan, yang satu ikan yang gak ada hiasan, yang satunya ikan yang di toplesnya ada hiasan, kursi malas dengan topi. Saudara, bukankah yang dibutuhkan ikan tuh air, bukan hiasan? Seringkali kita seperti itu, kita kehilangan fokus apa yang penting dalam hidup kita karena iri hati. Iri hati memecahkan fokus kehidupan saya dan saudara. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Di bagian ini dijelaskan, ditutup dengan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, waktu kita gak puas, hati kita tidak dikuasai oleh brokenness spirit, keremukan hati, kedekatan kita dengan Tuhan, maka digambarkan seperti itu. 2 hal, 2 fokus. Dan itu memecahkan fokus hidup saya dan saudara. Yang ketiga, iri hati itu membuang waktuku. Katakan sama-sama ya, ayo sama-sama. Yang ketiga, 2, 3. Iri hati membuang waktuku dan energiku. Di ilustrasi gambar situ, pisang yang hijau bete sama pisang yang kuning. Kenapa mesti bete? Toh juga nanti akan kuning juga. Hanya masalah waktu. Amin saudara. Toh nanti juga Tuhan akan berkati saudara. Toh juga Tuhan akan tolong saudara, hanya masalah waktu. Dan masalah ukuran juga, size, anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup saudara. Pengkhotbah 4 ayat 4-8. Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan makan dagingnya sendiri. Saudara, orang iri hati itu menghancurkan diri sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Lanjut, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya. Ia berlelah. Matanya tidak puas dengan kekayaan. Discontentment, iri hati membuat kita gak puas dengan apa kita dan siapa kita here and now, yang sekarang ya, kita banyak kekhawatiran atau rasa bersalah terhadap masa lalu kita. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dalam hal yang menyusahkan. Saudara, iri hati itu membuang waktu dan energi kita. Kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak maksimal di dalam kehidupan yang sebenarnya Tuhan rancangkan. Masa depan kita penuh harapan, kita menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Saudara lihat ilustrasi gambar di depan saudara. Saudara, tahukah saudara, inilah kondisi yang kita perlu perhatikan. Ada kondisi di luar hidup saya dan saudara yang kita bisa kontrol, yang kita bisa ubah, yang kita bisa kendalikan, ada yang tidak bisa. Di lingkaran hijau, kalau di layar saya hijau, nggak tahu setelah sinyal menjadi lingkaran warna apa di rumah saudara masing-masing saudara ya. Luar biasa, amin. Ada hal yang saya bisa kontrol, bisa kendalikan. Apa itu? Sikap, attitude. Yang kedua, usaha, karya, kerja kita. Itu kita bisa kendalikan. Sikap menghasilkan apa? Yang ketiga, behavior. Sikap yang terus dikerjakan menjadi sebuah sifat yang menjadi kebiasaan, dan sifat kebiasaan itu akan melahirkan sebuah tindakan. Apakah kita menjadi orang-orang yang membangun satu dengan yang lain, atau kita berkarya yang menjadi berkat buat orang lain. Nah, di luar yang di daerah merah itu di layar saya saudara, apa yang kita gak bisa kontrol, apa yang kita gak bisa kendalikan? Yang pertama, others people action. Orang gak bisa saudara kita paksa atau kita suruh untuk berubah tindakan actionnya. Apa yang tidak bisa kita rubah dan kontrol, kendalikan? Others people opinions, pendapat orang terhadap saya dan saudara. Kita gak bisa suruh orang itu mencintai kita, menghormati kita. Capek. Saya bicara kepada anak-anak muda, cinta itu gak bisa dipaksain. Itu salah satu contoh. Apalagi other people feelings, perasaan orang terhadap saya dan saudara. Kita gak bisa kontrol perasaan orang. Bahkan others people mistake, kita gak bisa kontrol kesalahan perbuatan orang kepada saya dan saudara. Mau sakit hati sampai berdarah-darah, mau marah sampai berdarah-darah, yang kita bisa ubah hanya saya yang dengan apa itu saudara, sifat, dengan usaha, dengan tindakan kita. Apalagi yang kita tidak bisa kontrol, kesulitan. Tidak ada yang menyangka pandemi ini bakalan selama ini saudara. Datangnya pun kita gak tahu.
Dan tiba-tiba semua rencana kita gagal. Orang yang berhasil menguasai adalah orang yang tidak terus tinggal di dalam kesulitan, adversity dalam kehidupannya. Amin, saudara, karena apa yang di dalam hidupmu dan hidupku jauh lebih besar. Roh yang ada dalam hidup saya dan saudara itu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Yang keempat, yang terakhir, iri hati memimpin hidupku ke dosa-dosa lainnya. Masa sih? Gak percaya? Baca Yakobus 4 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi baca. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati memimpin hidupku dan hidupmu ke dosa-dosa lainnya. Kenapa ada kekacauan? Kenapa ada suasana yang kacau, tidak penuh ketenangan? Karena yang pertama dari iri hati dan mementingkan diri. Kau harus mementingkan kepentinganku. Nah, saudara. Iri hati yang akan memimpin hidupku ke dosa-dosa lainnya. Ketidakpuasan, discontentment yang akan memimpin kita kepada kekacauan dan Alkitab katakan segala macam perbuatan jahat. Setiap kali kita iri hati, kita sedang menyembah sesuatu yang salah. Dengarkan baik-baik. Iri hati, ketidakpuasan, ketidaktenangan, ketidakrendahan hati, tidak adanya brokenness spirit dalam hidup kita. Iri hati itu adalah bentuk penyembahan. Iri hati itu berkata apa sih, saudara? Saya suka yang itu, saya mau yang itu, saya cinta yang itu, saya mau hidup seperti itu, saya mau pelayanan yang seperti itu, saya mau pasangan yang seperti itu, saya mau pekerjaan yang seperti itu. Saudara, kita mengagumi bagus para mungkin influencer yang jauh dari hidup kita. Sehingga kita lupa, kita gak kenal mereka. Tapi ada orang-orang di dekat kita yang memimpin, yang kita lihat flawless, kita lihat kekurangan kelemahannya. Tapi mereka menghidupi hidup yang sesungguhnya. Ya. Kenapa? Setiap hal yang kita sembah di luar Tuhan itu adalah berhala. Pertanyaan saya, apa yang kau sembah saat ini? Iri hati, ketidakpuasan adalah bentuk penyembahan. Saya akan tutup dengan kisah dari David Livingstone. David Livingstone adalah seorang misioner yang luar biasa. Dia menjadi bapak misi bagi banyak hal. Khususnya dia dikenal hatinya untuk orang di Afrika, pekerjaan Tuhan di Afrika, sehingga Afrika nyala api kebangunan rohani. Dan David Livingstone ini mengatakan seperti ini. If you have men who will only come if they know there is a good road, I don't want them. I want men who will come if there is no road at all. Kalau Anda memiliki seseorang yang hanya datang kalau dia tahu jualan di depan kita bagus, David Livingstone katakan, I don't want them. Kita gak perlu orang-orang seperti itu. Yang kita perlu, saya dan saudara perlu, adalah orang-orang yang tetap datang meskipun mereka tahu jika di depan kita gak ada jalan yang indah. Dan saya mau katakan, saya tutup dengan ini. There is one safe and happy place, and that is in the will of God. Saudara mau ketenangan, saudara mau keamanan, saudara mau sukacita, kepenuhan yang luar biasa. Contentment in your spirit. Ada kepuasan yang dalam. Tidak ada yang lain, yaitu di dalam kehendak Tuhan. Hidup kembali dalam kehendak Tuhan. Hidup kembali takut Tuhan. Hidup kembali memiliki kerendahan hati dan brokenness spirit untuk Tuhan bekerja. Mari tundukkan kepala. Ambil waktu sesaat, saya dan saudara tenang di hadirat Tuhan dan minta Roh Kudus menyatakan bagian-bagian yang kita perlu pulih dan bertobat. Izinkan dia menjamah, bahkan izinkan dia mengangkat setiap beban, setiap discontentment dalam hidupmu. Dan kiranya Tuhan menemukan orang-orang seperti Esther pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, malam hari ini, sore atau kapanpun kami beribadah bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, jamah kami, jamah hamba-Mu. Hamba-Mu jadi murid di pengajaran yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati setiap kami yang sedang beribadah, jamah hati kami supaya kami punya hati yang hancur. Tuhan mendapati hati kami menyenangkan Engkau. Bahkan kami menjadi terang,
orang bisa melihat perbuatan baik kami dan memuliakan Bapa di surga. Bahkan tanpa kami mengatakan atau melakukan sesuatu yang hebat, yang spektakuler, orang bisa ketemu Tuhan lewat perbuatan yang baik, lewat hati kami yang terpancar keluar. Jadikan kami saksi dan berkat dimanapun kami ada. Kami sepakat mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami. Pulihkan bangsa ini. Tuhan, kiranya dengan cepat herd immunity terjadi di bangsa ini. Berkati program-program pemerintah, berkati orang-orang yang bekerja bagi bangsa ini Tuhan. Berkati juga tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan, Kau melindungi mereka. Kami juga berdoa buat gereja di mana kami digembalakan. Kami berdoa untuk Arauna. Tuhan, jadikan kami berkat. Ini menjadi tempat, Arauna adalah tempat di mana kutuk berhenti. Dan anugerah Tuhan terjadi. Dimanapun kami sedang beribadah, berkat Allah turun atas setiap rumah, setiap pribadi Tuhan. Dan Kau mendapati kami. Kami tenang karena kami ada di pusat kehendak Allah. Mari angkat kedua belah tangan saudara, terima berkat. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa turun, persekutuan, penyertaan di dalam Yesus Kristus, dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkati untuk jadi berkat dimanapun kau ada, menyembuhkan mereka yang lelah dan sakit, menjadi berkat dengan apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Semua yang percaya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.